Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sangat bersukacita, berbahagia hadir kembali Sapaan Kasih, program dari Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih menyapa kita semua untuk kita dipenuhi dengan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas pagi ini sampai petang. Dan kita akan mencari hikmat Tuhan agar hidup kita berkenan di hati Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 63 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Kemudian terambil dari Kitab Wahyu 22 ayat 17. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pada hari ini adalah Tuhan yang memberi kelegaan kepada kita semua. Saya mempunyai cerita di mana cerita ini adalah kesaksian hidup saya sendiri. 8 tahun lalu sebelum saya ditangkap Tuhan Yesus, hidup saya adalah hidup seorang yang penuh dengan kekacauan. Kalau bisa dibilang, not good woman, not good mother, not good wife adalah predikat di dalam hidup saya sebelum Tuhan tangkap saya 8 tahun yang lalu. Saya adalah seorang yang sombong, saya mengandalkan diri saya sendiri, saya yang tidak tahu apa itu kasih, saya yang intinya saya yang penuh dengan kehancuran. Nah, itu saya dulu. Namun ketika Tuhan Yesus menangkap saya 8 tahun yang lalu, saya diubahkan, saya diperbaharui. Dan saya menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja, saya diberikan keselamatan hidup kekal oleh Tuhan Yesus Kristus dengan cuma-cuma oleh karena kasih karunia-Nya semata. Bukan karena kemampuan saya dan kehebatan saya, tetapi semua karena anugerah-Nya semata. Di dalam kehidupan saya diproses dan saya berdoa pada saat itu. Doa saya dijawab Tuhan. Roh Kudus memproses saya, Roh Kudus memulihkan saya. Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan saya, rumah tangga saya, anak-anak semuanya diubahkan oleh Roh Kudus. Begitu juga dengan perekonomian saya. Tuhan Yesus luar biasa kasih-Nya kepada saya. Dan saya percaya Bapak Ibu, Saudara semuanya juga mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saya diberikan kelegaan, di mana saya waktu itu jiwa saya yang dahaga, jiwa saya yang mencari Tuhan, akhirnya dijawab oleh Tuhan. Saya diberikan damai sejahtera dalam kehidupan saya. Meskipun pergumulan tetap ada karena oleh dosa-dosa kita, tetapi Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Roh Kudus memampukan saya berjalan di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Ketika saya terjatuh di dalam dosa atau saya melakukan kesalahan, Roh Kudus dengan luar biasanya kasih-Nya menuntun membimbing saya untuk memampukan saya bangkit dari dosa dan kesalahan saya. Itulah kelegaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya secara pribadi. Kelegaan yang sejati. Kelegaan yang membawa saya kehidupan di dalam sempurna. Yang dimana kita ingat di dalam kitab Kejadian. Di mana kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Di mana kita diberikan segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang saya alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masing-masing
secara pribadi atau pribadi lepas pribadi mengalami pergumulan, masalah apapun itu, baik di dalam mendidik anak-anak, baik dalam pergumulan perekonomian ataupun rumah tangga, mari Bapak Ibu, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan percaya kepada diri kita bahwa kita mampu melakukannya. Tetapi kita andalkan tangan Tuhan yang kokoh, memegang tangan kita sampai selama-lamanya. Bukan tangan dunia ini yang hanya sementara, yang memberikan kelegaan hanya sementara, tetapi tidak kekal. Bahkan kelegaan yang diberikan dunia ini, yang dimana dunia ini sudah ditunggangi oleh si jahat iblis, atau yang sudah dikuasai iblis, adalah kelegaan yang membawa kita di dalam kesesatan. Mari Bapak Ibu Saudara kita semuanya, kita aminkan bahwa kelegaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah kelegaan yang sejati, yang kekal sampai selama-lamanya. Yang membawa hidup kita ke dalam perubahan yang luar biasa, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang membawa kita mengalami damai sejahtera secara supranatural yang tidak bisa kita pikirkan. Tapi kita merasakan damai sejahtera itu, walaupun pergumulan masih kita alami. Saya terberkati dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga terberkati dengan firman Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua, khususnya saya secara pribadi, di mana Allah kita, Allah yang sangat mengasihi kita, berkata, marilah yang beban berat, yang letih lesu datang. Untuk apa? Untuk kita diberikan kelegaan. Kelegaan yang tidak diberikan oleh siapapun itu juga. Kelegaan yang diberikan dari Bapa Surgawi. Di mana kelegaan ini secara supranatural kita mengalami yang tidak bisa diperkatakan dengan kalimat. Dan kalau kita mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, hanya Roh Kudus yang menuntun memimpin kita. Kita akan mengalami Bapak Ibu suatu perubahan yang terjadi pada karakter sifat kita. Adalah karakter kita seperti karakter Kristus. Itulah yang diinginkan Tuhan. Itulah yang dirindukan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk kita serupa dan segambar dengan Kristus. Mari kita imani Bapak Ibu. Memang seakan-akan seperti sulit. Tapi kalau kita mau, kita berserah kepada Roh Kudus untuk kita mau dituntun olehnya, kita akan mengalami benar-benar Bapak Ibu. Mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita juga aminkan di Markus 11 ayat 24. Apa yang kita minta dan kita doakan, percayalah kita sudah menerimanya, maka akan diberikan semuanya kepada kita. Itu adalah janji Allah. Janji Allah iya dan amin. Dengan cara apa Bapak Ibu? Nomor satu, kita berserah diri, percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus semata di dalam kehidupan kita, yang bekerja berkarya di dalam tubuh kita, di dalam jiwa hati kita untuk diubahkan. Kemudian yang kedua, kita berdoa setiap saat Bapak Ibu. Seperti kita bernafas, kita berdoa. Kemudian kita deklarasikan dalam doa kita. Bukan doa di dalam hati, tetapi kita deklarasikan. Bahwa kita sudah ditebus olehnya. Aku adalah kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku diberikan kelegaan oleh Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kelegaan yang sejati dan kekal. Perkatakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, kita membaca firman Tuhan. Jangan sampai telat Bapak Ibu. Kalau kita telat membaca firman, kita rugi sendiri. Firman Tuhan adalah membasuh jiwa kita. Jiwa itu apa Bapak Ibu? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itulah yang dibasuh oleh Tuhan melalui firman Tuhan Yesus. Maka dari itu, jangan kita malas baca firman Bapak Ibu ya. Termasuk mengingatkan saya juga.
Kita berdoa, kita betul-betul minta dengan sungguh-sungguh untuk Roh Kudus memberikan kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan untuk kita baca, kita renungkan, dan kita minta Roh Kudus untuk kita menjadi pelaku firman oleh pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saya juga teringat dengan firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7 di mana dikatakan dalam firman ini, dalam firman Tuhan, janganlah khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu hanya kepadaku, begitu kata Tuhan Yesus. Luar biasa, 365 kali Allah kita yang luar biasa mengingatkan dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, jangan khawatir. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ketika kita khawatir, kita tidak akan mendapatkan kelegaan. Ketika kita ragu-ragu, ketika kita ketakutan, ketika kita kecemasan, kita tidak akan mengalami janji Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus luar biasa kepada kita. Surat cinta Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, yaitu Alkitab ini. Mari kita imani dengan sungguh-sungguh. Agar di dalam kehidupan kita tidak terlalu merasa khawatir dan ketakutan atau kecemasan. Kita ingat tangan Tuhan selalu menopang, menggenggam kita sampai selama-lamanya. Bukan hanya kemarin, sekarang atau besok, tapi sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada hari ini sangat menguatkan kita semuanya. Dan kita juga diingatkan di dalam Mazmur 63 ayat 2, di mana pada saat itu Daud mengalami pergumulan, Absalom putranya menginginkan kekuasaan atau tahta dari Raja Daud ini. Daud berdoa kepada Tuhan. Salah satunya Daud adalah yang sangat dikenal oleh Tuhan. Kita sangat mengingat selalu, Daud ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat mengandalkan Tuhan Yesus saja sepanjang kehidupan Daud yang dijalani oleh Daud. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada Daud. Karena Daud hanya percaya dan mengandalkan Allah saja di dalam setiap kehidupan yang dia jalani. Nah Bapak Ibu, di Wahyu 22 ayat 17 juga diingatkan kepada kita semua. Barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di sini diibaratkan bahwa kita diberikan air kehidupan oleh Tuhan adalah dengan cuma-cuma. Air kehidupan itu apa Bapak Ibu? Air kehidupan ketika kita mengalami pergumulan, Tuhan memberikan air kehidupan kepada kita. Ketika kita mengalami permasalahan, Tuhan yang memulihkan kita, yang memampukan kita. Bahkan ketika kita mengalami apapun itu di sekitar kita, Allah memberikan penghiburan kepada kita. Allah memberikan pengharapan kepada kita. Dan yang luar biasanya lagi, di dalam air kehidupan yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma kepada kita dan bahkan kepada seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini, bukan kepada kita saja, adalah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, memberikan hidup kita hidup yang kekal, menjadikan kita anak Allah terkasih dan ahli waris kerajaan surga. Mari kita ingat selalu Bapak Ibu, inilah air kehidupan yang sejati, yang memberikan kita damai sejahtera kekal sampai selama-lamanya, dan memberikan keselamatan kita sampai selama-lamanya. Asalkan kita mau mengimani dengan benar, hanya percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan yang kita jalani. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita amini Bapak Ibu ya, dengan pujian Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan 7.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus, begitu dengan keterbatasan kami, dengan kekurangan kami, meskipun kami lupa pada saat tadi membaca firman kami belum berdoa, tapi Roh Kudus kami percaya Engkau yang telah memaklumi kami, Engkau yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan yang telah Engkau taburkan pada pagi ini. Kami percaya firman yang Engkau telah tanamkan di dalam hati pikiran kami, menjadikan Tuhan Yesus bertata di hati dan pikiran kami sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, kiranya menopang dan menolong kami setiap perjalanan hidup kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang telah mengubahkan kami, memperbarui kami dan telah menyelamatkan kami. Bapa Surgawi, kiranya Bapa selalu menuntun, membimbing kami di setiap aktivitas kami nanti dari mulai pagi sampai malam hari istirahat kami. Pikiran kami dan hati kami hanya dipenuhi oleh sabda-Mu saja. Bapa Surgawi, sebelum kami melakukan aktivitas, kami percaya Bapa memberkati pekerjaan, aktivitas kami. Bapa berkati juga kesehatan masing-masing kami. Bapa berkati juga rumah tangga kami. Bapa juga berkati anak-anak kami, sekolah mereka. Bapa berkati dengan kelimpahan kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang tidak pernah habis-habisnya sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi siapapun yang mengalami kelemahan tubuh, terkhusus Jemaat Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih, kami bawa di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami mau mengimani Bapa Surgawi, Putra-Mu yang tunggal mati di kayu salib, telah menanggung dosa-dosa kami dan juga penderitaan dan kesengsaraan serta sakit penyakit kami semuanya. Kami mau mengimani oleh bilur-bilur-Mu kami dinyatakan sembuh. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan lawat jamah untuk memberikan pemulihan kesehatan yang sangat sempurna seturut dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan sepanjang aktivitas kami hari ini, rumah tangga kami, keluarga kami, tetangga kanan kiri, bangsa kami Indonesia dan masyarakat Bali hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu saja. Biarlah Engkau yang bekerja berkarya atas kehidupan masing-masing kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.